Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salam serta selawat marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin hingga kiamat nanti. Alhamdulillah kita sudah berpuasa 20 hari. Semoga puasa kita mendapat ridho dari Allah Ta'ala dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan puasa ini. Saya akan memberikan kultum, yaitu rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5 ya. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang kelima adalah, yang keempat adalah puasa, yang kelima adalah haji. Jadi kita harus menunaikan 5 hal dalam rukun Islam ya. Yang pertama itu syahadat ya. Kita semuanya sudah sebagai seorang muslim sudah hafal yang namanya syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di beberapa tempat mungkin kita akan disandingkan, maksudnya beberapa hal ya, kita harus membaca syahadat, yaitu ketika kita masuk Islam ya. Ketika orang kafir masuk Islam, maka dia diwajibkan untuk membaca syahadat ya. Membaca syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini pernah kejadian ya, yang namanya orang murtad ya, yaitu Saiful Ibrahim ya, itu mengatakan bahwasanya orang Islam itu adalah orang yang bodoh ya. Karena yang namanya saksi adalah harus menyaksikan dengan matanya, yaitu melihat Allah ataupun melihat Nabi Muhammad SAW. Ini ada sebuah kisah yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita ya. Ketika kita dicecar oleh omongan seperti itu, maka kita akan menjadi bingung ya. Padahal kita tidak melihat Allah dan kita tidak melihat Nabi Muhammad SAW ya. Ada sebuah kisah ketika seorang mu'alaf ya, itu datang ke seorang ustadz untuk menjadi mu'alaf ya, menjadi mu'alaf. Terus sama ustadz dituntut untuk membaca syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika sudah selesai, terus orang yang mu'alaf ini pulang ya. Ketika pulang di perjalanan, dia berpikir bahwasanya dia tidak menyaksikan Allah dan tidak melihat Nabi Muhammad, kok disuruh untuk menjadi saksi Allah, melihat Allah dan menjadi saksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka orang yang mu'alaf ini kembali kepada ustadz ya. Dia berargumentasi dengan ustadz ya, sampai mungkin ustadz ini merasa emosi ya dengan penjelasan-penjelasan, tapi dia belum mau mengerti tentang syahadat itu. Ketika itu maka sang ustadz masuk ke dalam rumah ya, ditinggalkan mu'alaf ini ya. Ketika ditinggalkan masuk ke dalam rumah, itu datang seorang tamu ya, mengetok-ketok pintu dan mengucapkan salam ya, assalamualaikum. Maka mu'alaf ini memanggil ustadz yang di dalam rumah. Ustadz, ada tamu. Maka ustadz keluar. Terus ustadz itu bertanya, kenapa kamu mengatakan ada tamu? Apa kamu tahu tanda-tandanya ada tamu? Maka sang mu'alaf ini mengatakan, saya tahu tanda-tandanya ada tamu, yaitu ada yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Nah, kalau kamu aja tahu bahwasanya ada tanda-tanda tamu, ya ada yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam, berarti kamu juga harus mengetahui bahwasanya adanya Allah, yaitu dengan adanya alam semesta ini ya. Begitu adanya alam semesta ini berarti adanya yang menciptakan, yaitu Allah SWT.
Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW, dengan adanya Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, bahasanya itu adalah Nabi adalah utusan Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad SAW. Demikian itu tentang syahadat. Yang kedua itu tentang sholat ya. Sholat itu diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'arokiin. Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat dan ruku berserta orang-orang yang ruku. Nah, ini adalah perintah untuk kita mengerjakan sholat. Jadi setelah kita bersyahadat, maka ada kewajiban lain yaitu sholat. Kita diwajibkan sholat yaitu 5 waktu ya: zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan subuh ya. Maka setelah kita menjadi muslim, kewajiban itu harus ditunaikan, itu sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat sedangkan kita sudah bersyahadat. Yang ketiga yaitu zakat ya, yang tadi masih di ayat 43 surat Al-Baqarah ya. Kita disuruh Allah untuk menunaikan zakat. Zakat itu mesti ada tuntunannya, yaitu ketika kita sudah melebihi nisab ya, sudah nyampe nisab, maka kita diwajibkan zakat ya. Karena seperti bangunan ya, syahadat adalah yang pertama adalah pondasi, sholat yang kedua adalah tiangnya, dan zakat adalah atapnya. Jadi ketika kita sudah melaksanakan syahadat, sholat, yang ketiga adalah zakat. Dan ini yang keempat ya, yang keempat adalah kita diwajibkan menjadi berpuasa di bulan Ramadan. Nah, puasa ini di bulan Ramadan itu di surat Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini sudah diperintahkan oleh Allah SWT bahwasanya kita supaya berpuasa di bulan Ramadan, jadi wajib hukumnya. Karena banyak sekali ketika orang sudah melaksanakan yang pertama syahadat, terus yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat ini juga harus dilaksanakan. Jangan sampai ketika melaksanakan yang ketiga ini puasanya tidak ya. Maka ini harus runtut ya, harus runtut, semuanya harus dilaksanakan. Karena banyak sekali di kalangan kita orang muslim itu banyak yang mungkin melaksanakan puasa, sholatnya tidak ya. Apalagi masalah zakat, karena zakat biasanya orang itu takut hartanya berkurang, maka dia tidak mau melaksanakan zakat. Padahal ini adalah perintah Allah SWT yang rukun ini harus terpenuhi ya, harus terpenuhi. Tidak bisa kalau satu di antara 4 rukun ini tidak dilaksanakan, berarti kita masih ada yang kurang. Yang kelima adalah naik haji ya. Ini di surat Al-Hajj surat kedua ya, ayat 27.
wa idzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajji amiqa. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendari setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi ini kita disuruh Allah untuk melaksanakan haji. Melakukan haji jika mampu ya. Yang pertama mampu jasmani, yang kedua adalah mampu secara finansial ya, yaitu ada dana untuk berangkat haji. Jadi 5 hal ini, 5 rukun Islam ini harus kita laksanakan selama kita sudah memeluk agama Islam ya. Hanya yang kelima aja yang kalau kita mampu, yaitu mampu secara jasmani maupun secara finansial ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa melaksanakan dari rukun Islam ini yang 1 sampai ke 5 ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.